Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Hamasiat. Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang
Dan kita pada pagi hari ini kita datang menghadap hadirat Tuhan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di mana ibadah kita hari ini adalah merayakan kenaikan dan merayakan kemenangan Tuhan atas kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam hati kita pada pagi hari ini. Biarlah kita minta bimbingan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Tuhan turun atas kami, mengurapi kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kebebasan, dan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa, membawa hati kami, membawa hidup kami, dan mengagumi bahwa karya terbesar Engkau sungguh luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang termulia bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Engkau Tuhan pada pagi hari ini kami naikkan kepada-Mu. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah.
seluruh bumi menyembah. Mulia Kau Tuhan, oh mulialah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Engkau yang terindah bagi kami, Kau yang termegah bagi kami. Engkaulah Tuhan kami, Lord. Haleluya. Mulialah Kau Tuhan, kudus dan agunglah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Engkau anak domba, bagi anak domba yang naik surga dan berdiri di tahta Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya.
kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu dalam roh. Mereka di rumah mereka masing-masing dan kami di sini. Kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua HaMasiah. Dan kami sangat percaya ini adalah berkat bagi setiap orang percaya dan bagi dunia ini. Karena itu Tuhan, silakan berfirman, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, supaya hidup kami makin diarahkan pada rencana dan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, dan banyak jiwa akan terdampak oleh hidup kami. Mereka memuliakan Engkau, mereka datang kepadamu, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Selamat pagi dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yeshua HaMasiah. Selamat beribadah di rumah saudara masing-masing bersama dengan keluarga dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam hidup hari-hari ini banyak hal aneh. Orang mau jadi baik saja ternyata sulit, saudara-saudara, dan banyak sekali orang yang mengkritik orang-orang baik, marah pada orang-orang baik, seperti contoh yang kemarin kalau nggak salah saya menerima video ini. Dua orang pemuda, kakak beradik, keluar dari pasar, mereka baru berbelanja dan ketika di tengah jalan berpapasan dengan seorang wanita, sang adik melihat wanita itu mengeluarkan handphone dari sakunya, ternyata uangnya jatuh, saudaraku. Si kakak jalan terus, si adik melihat itu, dia mengambil uang itu, lalu memburu wanita itu dan mengatakan, kak, ini uangnya jatuh gitu ya. Saudara, wanita itu berterima kasih dan kemudian dia pergi. Sang kakak melihat itu marah banget, saudaraku. Dia tendang adiknya dan dia katakan, kamu ini, ya memang adiknya rupanya kurang begitu pandai, saudara-saudara. Kamu enggak pandai benar ya. Kamu, ya itu saudara-saudara, sambil ditendang, dimarahin. Lain kali kalau lihat ada barang jatuh dari saku seseorang, jangan kembalikan barang itu, nanti di rumah baru kasih tahu kakak, ngerti gak? Pak adik bilang ngerti kak. Mereka jalan lagi, saudaraku, lalu di tengah jalan adiknya melihat rupanya ada es krim, saudaraku, dan minta sama kakaknya untuk diberikan es krim. Kak, belikan es krim kak. Kakaknya rogoh saku, keluarin uangnya cukup untuk parkir. Nggak bisa, uangnya cuma buat parkir doang. Pulang aja, nanti di rumah kita makan. Saudaraku, tapi sambil dia rogoh saku tadi, kunci motornya jatuh, saudara-saudaraku. Sang adik ingat pesan kakaknya. Kakak ini jalan terus, adik ngambil kunci, ingat pesan kakaknya. Nanti di rumah baru kasih tahu kakak. Jadi dia kantongin, saudaraku. Sampai di tempat parkir, si kakak cari-cari kuncinya. Dia mau buka itu motornya, saudaraku, nggak bisa, saudaraku. Akhirnya, saudara-saudaraku, motor itu didorong, nggak bisa dijalankan karena nggak ada kunci. Adik juga nggak berani kasih tahu, saudara-saudaraku, karena pesan kakaknya. Sampai di rumah baru kasih tahu kakaknya kalau temu barang yang jatuh dari kantong. Lalu akhirnya motor itu didorong, lewatin tanjakan dan berat sekali dorongnya. Apalagi waktu turunan, nahannya luar biasa beratnya, saudaraku. Sesampainya di rumah, sang kakak udah kecapean. Adik kasih minum sambil kasih, kak, katanya sampai di rumah baru kasih tahu, ini kak, kunci kakak tadi jatuh gitu. Saudara-saudara, mungkin cerita ini cerita yang lucu, tapi ini masanya kita juga harus tertawa, saudara-saudaraku. Namun saya ingin memberi tahu bahwa hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang bisakah manusia menjadi sempurna? Bisakah manusia menjadi sempurna? Untuk jadi baik aja banyak kritik, saudara. Oke, nah bisakah manusia menjadi sempurna? Matius 5 ayat 48 katakan demikian. Oleh karena itu hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar ungkapan saudara-saudara muslim yang mengatakan, kekurangan itu milik manusia, sempurna itu hanya milik Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Artinya hanya Tuhan saja yang sempurna. Manusia tuh nggak bisa sempurna. Nah, kalau kita coba kaitkan ungkapan saudara-saudara kita ini dengan ayat mas kita tadi, nggak nyambung, saudara-saudara. Sebab Tuhan kita justru menghendaki kita menjadi sempurna. Nah, apa artinya? Artinya manusia itu
saudaraku, dalam pemandangan Tuhan bisa jadi sempurna gitu. Karena Dia yang memerintahkan supaya kita jadi sempurna. Sama ya dengan dirinya sempurna, saudara-saudaraku. Ya, jadi begini saudaraku, Tuhan kita memang tidak sama dengan Tuhan kepercayaan-kepercayaan lain. Kepercayaan lain mempercayai Tuhannya sebagai Tuhan yang transcendence, nun jauh di sana, tidak terjangkau oleh manusia, tidak bersekutu dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Tapi Tuhan orang Kristen, menurut kitab suci kita, memang Tuhan yang transcendence, yang gak terjangkau bahkan oleh akal pikiran kita manusia. Namun selain itu, Dia juga Tuhan yang imanen, saudara-saudaraku. Artinya Dia sendiri yang memutuskan untuk berdiam dan bersekutu dengan manusia. Seperti yang Dia firmankan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Nah, buktinya apa? Buktinya dari tempat yang sangat jauh di surga, Dia datang ke bumi ini demi menyelamatkan kita manusia, demi mau bersekutu dengan kita manusia. Dan Dia pun mau kita menjadi sempurna, saudara-saudaraku. Jadi firman Tuhan tersebut tidak ambigu buat iman Kristen. Ini memang benar, Tuhan sendiri yang menginginkan kita manusia menjadi sempurna. Nah, yang jadi persoalan adalah, bisakah kita sempurna, saudara-saudaraku? Saudaraku, jika dilihat dari sisi manusia, jawabannya tidak bisa. Sekali lagi, jawabannya pasti tidak bisa. Tapi kalau kita coba melihat dari sudut pandang surgawi, saudaraku, maka jawabannya bisa, pasti bisa. Dan saudaraku, bagaimana kita bisa memandang dari sudut pandang surgawi? Ya, dari firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, dari firman Tuhan ini. Nah, inilah yang saya akan khotbahkan, saudaraku, dalam hari peringatan kenaikan Tuhan ini, bahwa kita pasti bisa jadi sempurna. Saudara-saudaraku, mari kita lebih dulu lihat fakta, kebenaran, apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang kenaikan Tuhan ke surga. Kita baca dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kisah 1 ayat 9, dan setelah mengatakan hal-hal itu, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah Dia dan segumpal awan menyelubungi Dia dari pandangan mereka. Ayat 10, dan sementara mereka terus terbelalak melihat Dia terangkat ke langit, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka. Ayat 11, yang berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga di antara kamu akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana kamu melihat Dia pergi ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pemandangan terakhir yang digambarkan oleh kitab suci ketika Tuhan berpisah dengan murid-muridnya untuk naik ke surga dan tidak kembali lagi menemui mereka secara kasat mata, dengan tubuh yang kasat mata maksudnya. Nah, selain nanti pada hari kedatangannya kali yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disaksikan para murid waktu itu berbeda dengan apa yang mereka alami hari-hari sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya Yesus itu tiba-tiba saja menghilang dari tengah-tengah mereka, dan setelah itu saudaraku, dia tiba-tiba saja menghilang setelah Dia tiba-tiba datang, gitu maksud saya, setelah Dia tiba-tiba menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Tapi kali ini seperti ada peristiwa slow motion gitu, saudara, yang bisa disaksikan dengan mata terbelalak oleh para murid, bagaimana Tuhan Yesus pelan-pelan terangkat naik ke surga. Tuhan Yesus pelan-pelan terangkat naik ke surga. Bisa kita simpulkan bahwa tubuh kebangkitan itu, saudaraku, sungguh luar biasa. Bisa tiba-tiba hadir, bisa tiba-tiba menghilang, tapi bisa juga tiba-tiba pelan-pelan bergerak seperti gerakan slow motion dalam film-film gitu. Dan inilah yang jadi sorotan utama khotbah pagi hari ini. Tubuh kebangkitan itu dahsyat, tubuh kemuliaan itu dahsyat. Mengapa, saudaraku? Karena tubuh kemuliaan inilah yang akan jadi petunjuk yang definitif seseorang itu dikatakan sempurna atau belum sempurna, saudara-saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, imbauan Tuhan Yesus agar kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna, ini diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit itu termuat dalam kitab Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Saudaraku, di sana justru memuat aturan-aturan moral yang sangat luhur. Tidak seorang pun manusia yang sanggup melaksanakannya. Hanya Tuhan saja yang sanggup melaksanakannya.
Lalu kalau begitu apa relevansinya dengan kita manusia? Kalau memang kita tidak sanggup untuk melaksanakannya, saudara-saudara. Nah, justru inilah rahasianya mengapa Tuhan meminta kita untuk menjadi sempurna. Karena Dia menginginkan kita bukan hanya tahu, tapi juga sadar siapa diri Tuhan itu sebenarnya dan siapa diri kita ini sebenarnya. Nah, contohnya saudara-saudaraku, mengapa kita mengasihi musuh kita? Ya karena Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih, yang menerbitkan matahari bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Mengapa kita mengumpulkan harta di surga? Karena Tuhan kita tinggal di sana dan kita pun akan selamanya bersamanya di sana. Sehingga selama di dunia ini hati kita tidak terpaut pada harta dunia yang fana, tetapi selalu memikirkan Tuhan yang mengasihi kita. Mengapa kita harus bebas dari kekhawatiran? Karena Tuhan kita yang mendandani bunga bakung dan rumput di ladang telah berjanji untuk memelihara hidup kita. Mengapa kita berdoa? Karena jika Bapa di dunia ini saja memberikan roti atau ikan kepada anak yang meminta kepadanya, bukankah Bapa di surga akan terlebih lagi memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya? Saudara, dengan kesadaran ini, maka kita sebetulnya akan menjadi mampu dan sanggup sempurna tentu dalam anugerah Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena Tuhan Yesus maha sempurna dan Dia memberikan hukum-hukum moral dalam Matius 5-7 itu sekaligus ya juga untuk membuat kita sadar siapa Tuhan, siapa diri kita. Dan dengan ini saudara-saudaraku, maka Tuhan yang sempurna itu akan membuat kita mengerti bahwa Dia memberikan hukum bukan untuk membuat kita jadi stres, frustrasi, saudara-saudaraku, tapi Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Dia maha kasih dan ingin menyempurnakan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan hal ini, mari saya mengangkat ini dari konsep teologi yang amat terkenal, yaitu mengenai 3 aspek keselamatan. Tolong dibuka gambarnya, 3 aspek keselamatan. Ini adalah mengenai aspek justification, aspek pembenaran, aspek sanctification, aspek pengudusan, dan aspek glorification, aspek pemuliaan. Saudara lihat di sini 3 aspek dari keselamatan: pembenaran, pengudusan yang merupakan sebuah proses berlangsung terus-menerus, dan pemuliaan, glorification. Saudara-saudaraku, dan untuk glorification ini hanya terjadi pada rapture. Saat pemuliaan ini sebetulnya saat manusia disebut sempurna, saudara-saudaraku, paripurna. Nah, justification ini saat kita dibenarkan melalui penyaliban Tuhan kita, melalui darah Tuhan Yesus HaMasiah kita dibenarkan. Saudaraku, oke, untuk ini saya ingin mengangkat ayat-ayat untuk kita renungkan bersama-sama lebih jauh dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan demikian, ayat 1. Karena itu sesudah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yesus HaMasiah. Melalui Dia juga, ayat 2, karena iman kita telah mendapatkan akses ke dalam anugerah ini, yang di dalamnya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Ayat 3, bukan itu saja, kita juga dapat bermegah dalam kesukaran, sebab tahu bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan. Ayat 4, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji membuahkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mempermalukan, sebab kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita kembali kepada aspek pertama, justification. Justification, saudaraku, pembenaran. Ini sebetulnya 3 hal ini dalam gambar tabernakel. Gambar tabernakel itu sama, saudara-saudaraku. Coba kita lihat gambar tabernakel sebentar. Ya, ini ada halaman di mana ada mezbah kurban bakaran dan bejana pembasuhan. Ini adalah aspek justification. Di sini kita dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kita masuk pada tahap pengudusan. Ketika masuk pintu kemah dan di area ruangan kudus ini adalah tahap pengudusan kita atau pengkhususan kita untuk melayani Tuhan.
saudara-saudaraku, untuk menjadi kesaksian ke tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga ini adalah glorification, aspek di mana kita akan mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi kita lihat sekarang justification. Ayatnya dari Roma pasal 5 tadi, ini hanya ayat 1, Saudara. Coba saya bacakan ayat 1. Karena itu sesudah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yesus HaMasiah. Ini mengenai apa, saudaraku? Ini mengenai status kita, posisi kita di mata Tuhan, yaitu kita ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1, kita ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman, saudara-saudara. Lalu yang kedua, kita juga orang yang benar. Ini posisi kita, saudaraku. Jadi posisi kita, tanda-tandanya: 1, kita ada dalam Kristus; 2, kita adalah orang benar. Karena kita sudah dibenarkan. Roma 3 ayat 24, kita sudah dibenarkan oleh darah salibnya. Lalu yang ketiga, kita anak, bukan lagi hamba. Galatia 4 ayat yang ke-7, Galatia 4 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa kita itu anak, bukan lagi hamba, saudara-saudaraku. Galatia 4 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, Efesus 1 ayat yang ketiga, ini tanda-tanda posisi kita yang sudah dibenarkan ini. Kita adalah orang yang diberkati. Katakan sama-sama, kita adalah orang yang diberkati, bukan yang terkutuk, saudara-saudaraku. Saudaraku, kita orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Ini status kita, saudara harus ingat ini. Ya, orang fasik bisa saja mempunyai banyak kenyamanan meskipun ia berstatus sebagai orang terkutuk. Sebaliknya, orang percaya mungkin saja menanggung banyak salib, namun ia tetap berstatus sebagai orang yang diberkati. Jika orang fasik sukses, lancar jalannya, kutuk tetap ada padanya. Semua kutuk yang tertulis dalam kitab suci tentang dirinya adalah bagiannya yang pada saat kematiannya nanti, semua utang itu harus dia bayar, harus dia pertanggungjawabkan. Sebaliknya, orang percaya di tengah semua kesederhanaannya, tetaplah ia orang yang diberkati. Amin, saudaraku. Ia mungkin menanggung salib, tapi bukan karena terkutuk, saudara-saudara. Hal itu justru sedang menunjukkan hak istimewanya sebagai pengikut Kristus. Baginya itu adalah berkat. Biarpun keadaan orang percaya terlihat begitu menyedihkan, ia tetap orang yang diberkati. Amin, saudara. Nah, jadi seandainya ada seseorang yang diangkat untuk mewarisi kekayaan yang besar, dan orang-orang lain mengecam ahli waris itu, ia tidak perlu memedulikan, ia nggak perlu memusingkan kata-kata mereka, sepanjang ia tetap sebagai ahli waris itu. Demikian juga dengan kita, saudara-saudaraku. Kalaupun iman kita dikecam, dicela orang, nggak masalah, sepanjang kita tetap sebagai anak-anak yang diberkati oleh Bapa Surgawi kita, Yahweh pencipta alam semesta ini. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu aspek yang pertama, justification, pembenaran. Kita masuk pada aspek yang kedua, sanctification, pengudusan atau pengkhususan. Pengudusan ini artinya hidup kita semakin hari semakin disucikan. Pengkhususan itu artinya ketika kita makin dikhususkan, kita dipersiapkan untuk menjadi martures, menjadi saksi bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Kita dikhususkan untuk itu. Ayatnya dalam Roma 5 tadi, saya ambil ayat 3 dan ayat 4. Ini, saudaraku, coba saya bacakan ayat 3. Bukan itu saja, kita juga dapat bermegah dalam kesukaran. Sebab kita tahu bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, ayat 4. Dan ketabahan membuahkan karakter teruji. Dan karakter yang teruji membuahkan pengharapan. Saudaraku, ini aspek penghudusan atau aspek pengkhususan ini adalah proses sehari-hari dalam rangka hidup kita dikuduskan dan dikhususkan untuk menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Nah, ayat tadi mengatakan bukan itu saja, kita juga bermegah dalam kesukaran. Bukan itu saja, kita bermegah dalam kesukaran. Berarti sebelum bermegah dalam kesukaran, ada bermegah sebelumnya nih, saudara. Iya, bermegah sebelumnya. Berkata itu adalah bermegah dalam hal apa? Pasti dalam hal kesenangan. Kalau ini kesukaran, yang sebelumnya adalah kesenangan, saudaraku. Ini soal segalanya yang jadi indah, seperti masa bulan madu sebuah pernikahan. Kalau ditanya, gimana, enak nggak jadi orang Kristen? Jawabnya, sip.
Sepasang pengantin yang baru bulan madu kalau ditanya gimana, pasti jawabannya sip gitu, saudara-saudaraku. Mantap ya, doa-doa selalu dijawab, segalanya terasa nikmat. Ini kata orang masih di awang-awang, belum betul-betul mendarat dalam realita kehidupan. Tapi hidup yang seperti ini pun tetap merupakan pengkhususan Tuhan untuk menjadikan dia martures, kesaksian, marturia bagi orang-orang yang tertarik untuk mendengarkan kesaksian seperti ini. Banyak orang yang tertarik mendengarkan kisah-kisah sukses, saudara-saudara. Mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti ini, banyak orang yang tertarik. Namun ayat 3 tadi mengatakan kita bermegah juga dalam kesukaran. Nah, saudara-saudaraku, ini juga pengkhususan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya ayat ini mengatakan karena kesukaran bisa membuahkan ketabahan. Dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji membuahkan harapan. Harapan apa, saudaraku? Harapan untuk jadi sempurna. Saudaraku, ternyata proses yang panjang dari sanctification itu, saudaraku, saudara diubahkan dari hari ke hari, saudara dikhususkan, hidup saudara jadi kesaksian, dilihat oleh banyak orang sebagai surat yang terbuka. Itu cuma sampai berhenti di sini, saudaraku. Sanctification tidak menyempurnakan, sebab akhirnya ketika saudara sudah punya karakter yang teruji itu hanya membuahkan apa? Membuahkan harapan. Harapan adalah sesuatu yang belum kita capai, betul ya saudara? Namanya harapan, betul ya? Oke ya? Nah saudara, jadi ternyata sanctification itu tidak menyempurnakan kita. Penyempurnaan kita nanti pada glorification, saudara-saudara. Saudara, bagi Tuhan, waktu saudara menampilkan karakter yang tahan uji itu saja, itu sudah luar biasa. Saudara udah jempolan di mata Tuhan. Sebab dalam masa pengudusan, dalam masa pengkhususan ini, hidup saudara sudah jadi berkat lewat karakter yang tahan uji itu, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita beralih kepada tahap atau aspek yang ketiga, yaitu aspek glorification. Ini mengenai perwujudan dari harapan tadi, harapan untuk kemuliaan, saudara-saudaraku. Sebelum kita membaca ayatnya terlebih dahulu, saudaraku, saya ingin menyampaikan hal ini. Dalam bulan ini, saudaraku, kekristenan dikagetkan dengan berita duka cita yang sangat mendalam. Yang pertama, tolong gambarnya Joycelyn. Joycelyn adalah seorang pilot wanita asal Amerika Serikat. Hari Selasa tanggal 12 Mei yang lalu, tanggal 12 Mei, dia mengalami kecelakaan pesawat ketika dia membawa pesawat MAF, Mission Aviation Fellowship. Saudara, ternyata dia terbang solo membawa semua barang-barang yang diperlukan oleh daerah-daerah terpencil. Dia berangkat dari Bandara Sentani menuju Mamit di Tolikara dalam rangka penerbangan misi Kristiani dan kemanusiaan. Dan Joycelyn adalah lulusan dari Massachusetts Institute of Technology. Dia memang ahli IT, tapi dia juga master dari teknik, saudara-saudara. Dan dia juga pilot bersertifikat yang bergabung dengan MAF ini, dengan MAF, ya, Mission Aviation Fellowship, untuk mengangkut barang pasokan bagi kebutuhan dan pengembangan masyarakat di daerah-daerah terpencil di Papua. Saudaraku, pesawatnya jatuh dan ditemukan dalam kedalaman 13 meter di Danau Sentani. Lalu kita mungkin bertanya, Tuhan, kenapa kok Tuhan mengizinkan seorang gadis muda 40 tahun memang yang mengambil keputusan untuk melayani di ladang misi kok mengalami peristiwa naas seperti ini? Saudaraku, ini Joycelyn, ya, ini dia adalah pilot pesawat ini, saudaraku. Sudah bisa search di Google ceritanya. Menyedihkan sekali, karena apa? Sedihnya lagi, karena COVID-19 ini, saudaraku, maka keluarganya nggak bisa hadir dalam pemakaman Joycelyn di Sentani. Mayatnya nggak bisa dibawa ke Amerika, harus dimakamkan di Sentani, dan keluarganya nggak bisa hadir, saudara-saudara. Menyedihkan. Yang kedua, Ravi Zacharias. Ravi Zacharias ini, saudaraku, umurnya baru 74 tahun. Baru Selasa kemarin Tuhan panggil pulang.
Padahal dia adalah seorang yang hebat. Dia apologis dan evangelis yang sangat handal di kalangan para pemikir. Bukan kalangan orang awam, di kalangan para pemikir. Ia dikenal sebagai penginjil yang membantu para pemikir menjadi percaya. Dan orang-orang percaya menjadi pemikir, saudaraku. Karena banyak orang percaya yang nggak mau berpikir untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang disebut pemikir itu. Nah, tapi Ravi Zechariah ini dia penginjil yang membantu para pemikir menjadi percaya dan orang percaya berpikir. Selasa kemarin, tanggal 19 Mei 2020, meninggal karena kanker dalam usia 74 tahun. Pertanyaan yang sama, mengapa begitu cepat Tuhan memanggil orang yang handal ini? Padahal pemikiran-pemikiran beliau sangat dibutuhkan dalam dunia kekristenan masa kini, saudaraku. Perkataan terakhir yang dia sampaikan pada Lawson Movement itu sangat berkesan sekali buat saya ketika saya membacanya. Kira-kira terjemahannya begini: kita hidup dalam generasi yang mendengarkan lewat mata dan berpikir lewat perasaan. Jika mereka tidak bisa melihat Injil dari kehidupan kita, maka mereka tidak akan merasakan apapun dari segala cara pendekatan yang kita lakukan untuk memberitakan Injil pada mereka. Saudaraku, mereka harus melihat adakah bukti Injil itu hidup dalam hidup kita. Baru mereka bisa merasakan bahwa memang Injil itu ada, Tuhan itu dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa terlalu cepat Ravi Zechariah dipanggil Tuhan? Saudaraku, kita sering mengambil pelajaran dari bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, dan kita selalu mengaitkan dengan apa-apa yang kita baca dari firman Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan khotbah hari ini, dengan mudah kita akan mengatakan bahwa orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang jauh dari sempurna. Harusnya orang Kristen sejati tidak mudah mengeluh, tidak lagi bertanya-tanya pada Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku? Saudara, pernahkah saudara menunggui orang yang sedang sekarat, dijemput ajal, jika dia adalah pembimbing rohanimu, dan ternyata dia merasakan kesakitan dan mengeluh karena penyakitnya sedang kumat, apakah saudara akan menghakimi dia? Saudaraku, membaca surat-surat Ravi Zechariah ini pada teman-temannya, saudaraku, mengenai rasa sakit yang luar biasa yang ia alami akibat kanker sarkoma. Hanya dalam beberapa hari ini, saudara-saudaraku, dia diberitahu oleh dokter, lalu dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan kemudian Tuhan panggil dia. Salahkah kalau dalam kesendiriannya ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan tidak menjaga kesehatanku? Salahkah, saudara-saudara? Sewaktu pilot Joyce Lynn memberi kabar radio, Mayday, Mayday, dan pesawatnya tiba-tiba menukik tajam dan akan menghujam ke Danau Sentani. Apakah salah kalau ia bertanya kepada Tuhan, why me Lord, why me? Saudaraku, apakah orang-orang ini gagal mengalami kesempurnaan? No, tidak, saudaraku. Jangan hakimi seperti itu. Baca Roma 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Di sana dikatakan demikian, saudara-saudara. Roma 7 ayat 24. Ya, Rasul Paulus mengeluh. Dia mengatakan, celaka aku yang ada dalam tubuh ini. Celaka aku. Saudaraku, kata celaka aku itu sama seperti kata yang biasa diucapkan orang-orang Betawi mungkin. Sial banget ya gue ya, gitu, saudara-saudaraku. Saudara, Rasul Paulus sekali berasul mengatakan hal itu, saudara-saudaraku. Dan bukan itu saja, pada 2 Korintus 12 ayat 8, dia sudah mengajukan 3 kali permohonan, Tuhan, buang dong duri dalam daging itu. 3 kali, berarti saudaraku, dia sempat mengeluh pada Tuhan. Bahkan dalam 3 ayat ini, saudaraku, saudara boleh catat ini. Roma 8 ayat 23, 2 Korintus 5 ayat 2, 2 Korintus 5 ayat 4. Coba catat. Roma 8 ayat 23, 2 Korintus 5 ayat 2, dan 2 Korintus 5 ayat 4. Dari 3 ayat ini, saudaraku, Rasul Paulus menuliskan seakan-akan
Wajar untuk mengeluh bagi orang-orang yang masih mengenakan tubuh darah daging ini, saudara-saudaraku. Kalau begitu, gagalkah semua orang seperti Ravi Zacharias, seperti Joyce Lynn, saudaraku? Gagalkah semua orang tuh seperti Rasul Paulus? Gagalkah mereka untuk jadi sempurna? Jawabannya tentu tidak. Jika Tuhan yang menginginkan manusia itu menjadi sempurna, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi maksudnya Tuhan. Saudara-saudaraku, kita kembali pada poin C, glorification, pemuliaan. Ayatnya ada dalam ayat yang kedua dalam Roma 5. Melalui dia juga, karena iman, kita telah mendapatkan akses ke dalam anugerah ini, yang di dalamnya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan yang akan kemuliaan Elohim. Selain ayat 2, ayat yang terakhir, ayat 5. Ayat 5, dan pengharapan tidak mempermalukan, sebab kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah Dia karuniakan kepada kita. Saudaraku, kita punya harapan akan kemuliaan, dan kita juga punya aksesnya, anugerah Tuhan yang tiada henti itu. Dan pengharapan kita tidak akan mempermalukan. Kenapa? Karena ada kasih yang tanpa batas dari Tuhan untuk mengcover hidup kita. Dan ada jaminan dari Roh Kudus, seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 mengatakan Roh Kudus itulah jaminan bagi sebuah janji. Janji bahwa kita pasti bisa disempurnakan. Saudara-saudaraku, kesempurnaan adalah menjadi serupa Kristus, sehingga Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, itu artinya apa? Kitab suci memberitahu kita bahwa Kristus menjadi yang sulung dalam hal kebangkitan. Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan Wahyu 1 ayat yang kelima. Dalam dua ayat yang dikatakan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah yang sulung dari segala kebangkitan. Kalau ada yang sulung, ada yang nomor 2-nya, ada yang nomor 3-nya, ada yang nomor 4-nya, dan kita adalah nomor sekiannya, saudara-saudaraku. Amin. Kita menjadi seperti si sulung ini, yaitu apa? Kalau dia sulung dalam hal kebangkitan, dia memakai tubuh kebangkitan, maka kita adiknya yang kesejut tak berapa gitu, saudaraku, kita pun mengenakan tubuh kebangkitan sama seperti kakak sulung kita ini. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kitab suci memberitahu kapan itu terjadi. Hal itu terjadi pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Pada saat Tuhan datang kembali, maka tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, saudara-saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, bukan hanya orang-orang yang sudah meninggal, Daud, Rasul Paulus, dan semua orang yang lain yang sudah meninggal, Ravi Zacharias dan Joyce Lynn yang sudah meninggal, yang akan mengalami pemuliaan tubuh. Kita yang masih hidup, seandainya pada waktu itu kita masih hidup, kita pun akan mengalami perubahan tubuh. Kita akan mengalami tubuh kemuliaan, mengenakan tubuh kemuliaan. Ini semua terjadi karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus yang melimpah, karena ada akses anugerah yang dahsyat. Seringkali kita berpikir untuk jadi sempurna kita harus berusaha sekuat tenaga baru kita hebat. Tidak, saudara. Sehebat apapun saudara, saudara akan selalu gagal. Orang yang berharap kepada Tuhan pun hanya akan tiba pada karakter yang tahan uji. Sebab sesudah itu dia hanya punya harapan. Dan harapan itu yang menggenapkannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara-saudaraku. Ada banyak orang menganggap bahwa kita Wahyu waktu mengemukakan tentang baju putih dari mempelai ini, itu adalah perbuatan-perbuatan kita semasa kita hidup. Betul dikatakan, itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang benar. Tetapi mereka lupa pada satu kata di atasnya. Itu bukan mereka yang menjaga kuat-kuat dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi itu dikaruniakan kepada kita. Ayat dalam Wahyu 19 ayat 8 mengatakan, pakaian putih itu, linen putih itu dikaruniakan oleh Tuhan.
bukan hasil usahamu sendiri, saudara-saudaraku. Semua kita orang-orang yang percaya yang sudah meninggal walaupun masih hidup pada waktu itu akan dimuliakan dan mengalami kesempurnaan ketika memakai tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Disitulah kita benar-benar menjadi serupa dengan Dia, layak disebut sebagai saudara-saudaranya. Itulah saat kesempurnaan kita, karena anugerahnya kita memakai tubuh kemuliaan yang juga bisa terangkat seperti Tuhan Yesus pelan-pelan pada waktu rapture itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merasa terikat oleh hal-hal yang ada di sekitar kita? Saudaraku, seorang yang cukup miskin tapi imannya luar biasa, saudaraku. Dia keluar dari rumahnya, lalu dia menemukan sebuah koin, tapi ini koin penyok. Waktu dia lihat, waduh lumayan nih 20 sen. Kalau dia bisa tukar ke bank, lumayan 20 sen. Dia jalan ke bank, tapi bank bilang, waduh Pak, ini saya kasih tahu Bapak ya, ini koin antik Pak, Bapak pergi aja ke toko barang antik, pasti dibayarin lebih daripada cuma dapat 20 sen. Dia pergi ke toko barang antik, betul saudaraku, dia dapat $50, saudara-saudaraku. 20 sen dapat $50, saudara. Wah, dia gembira sekali dapat $50. Lalu dia keluar, dia lihat ada tukang kayu. Wah, ini kayu kalau saya beli, saya bisa bikinin lemari buat istri saya nih. Dia beli kayu itu, saudaraku. Karena dia lihat bagus, dia beli kayu itu. Dia jalan, lewatin tukang lemari, saudaraku. Tukang lemari lihat, ini kayu bagus-bagus banget. Pak, tunggu sebentar. Boleh nggak kayunya saya beli? Wah, saya mau bikin lemari ini. Gini aja dah, tukar sama lemari yang udah jadi, mau nggak? Lihat lemarinya, bagus juga, udah jadi lagi. Oke, boleh dah. Tapi lemari Bapak ini harganya berapa? Lemari saya ini harganya harganya $150. Ya udah Pak, nggak kenapa. Akhirnya ditukar, saudaraku. Dia dapat $150. Lagi bawa lemarinya itu, saudaraku, dengan gerobak yang dipinjam itu, dia bawa lemarinya, ketemu nyonya. Pak tunggu, lemarinya bagus amat, saya beli ya. Waduh, nggak bisa Bu, ini buat istri saya. Nggak, itu harganya berapa sih di sana? Harganya $150. Saya beli $250 dah. Dibeli $250, saudara-saudaraku. Dari koin penyok sekarang dapat $250. Lagi udah nyampe dekat rumahnya, dia buka kantongnya, dia lihat $250, baru bersyukur sama Tuhan, perampok datang dijambret, saudaraku. Hilang, saudaraku. Lalu apa katanya? Tuhan terima kasih. Itu cuma koin penyok kok. Istrinya datang, Pak, kenapa Pak? Tadi Bapak kelihatannya kayak dijambret ya? Apa yang dijambret Pak? Koin penyok, Ma. Nah, saudaraku, dapatkah kita melepaskan diri kita dari semua keterikatan di dunia ini dan berkata bahwa kesempurnaan itu nanti Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Karena Dia memang Tuhan yang naik dengan tubuh kemuliaan dan sempurna. Dia akan menyempurnakan juga tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, dan hidup kita dijadikan sempurna untuk berdiam dan sama-sama Dia di surga. Saudaraku, mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Kita nyanyikan sebuah lagu, saudara-saudaraku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Persiapkan hatimu, saudaraku. Ini adalah harta terindah. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Sebagai tanda bahwa Dia adalah Tuhan yang siap untuk selalu membuat kita dapat menggenapi apa yang Dia firmankan. Dalam anugerahnya kita mampu, saudara. Bukan karena kita bisa, tapi karena anugerahnya yang kuat, kasihnya yang luar biasa. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kesempurnaan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudara, pegang roti di tangan kanan. Mari kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Mari saudaraku, alami bukti kasih Tuhan yang besar. Kau Bukan hanya Dia mau bersekutu dengan kita, tetapi Dia juga berjanji untuk menyempurnakan kita. Yang tidak mungkin bisa sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Anugerah akan membuat kita mengalami keselamatan yang sempurna. Glorification, pemuliaan, kesempurnaan untuk berlayak tinggal di dalam surga bersama dengan Tuhan yang sempurna. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Diperbudak oleh perintah itu, Engkau akan memberikan perintah yang tidak akan membuat kami jadi frustrasi, sebab kami bisa berdamai di dalam-Mu. Kami bisa berdamai di dalam Tuhan, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, saya bacakan firman Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, ketiga aspek dari keselamatan ada pada ayat-ayat ini, saudaraku. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus HaMasiah kita sudah dibenarkan. Amin. Dan melalui keberadaannya di dalam kita, Dia menguduskan kita supaya kita dikhususkan untuk menjadi martures, saksi-saksi di tengah dunia ini, memberi kesaksian indah kepada orang-orang lain. Dan sementara hidup kita disucikan, saudaraku, kita tiba pada pengharapan
Dan pengharapan itu tidak mengecewakan sebab ayat ini mengatakan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itulah kesempurnaan yang akan kita alami, saudaraku. Sebab hanya dengan tubuh kemuliaan kita bisa berada di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian lain Rasul Paulus dalam Ilham Roh menulis demikian, saudara-saudaraku. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua Hamasia? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Haleluya. Makasih Tuhan. Sekarang persiapkan cawanmu, saudara. Angkat lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua Hamasia? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Amin, amin. Kami orang-orang yang diberkati, haleluya. Kami orang-orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Sekalipun mungkin kehidupan kami sederhana, kami adalah orang-orang yang benar-benar diberkati karena kami bisa melepas segala sesuatu dan hanya berpegang pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Yesus Kristus sumber pengharapan kami. Kami mendoakan keluarga Joyce Lin. Kami mendoakan Ibu Raffi Sekaraya dan keluarganya. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga-keluarga ini. Mereka orang-orang dahsyat di bumi ini, melakukan karyamu yang hebat. Tapi Engkau menganggap semua perjuangan mereka sudah selesai. Engkau sudah menyediakan hal yang indah bagi mereka dan sekarang mereka sedang disempurnakan. Tuhan menyediakan tubuh kemuliaan bagi mereka. Kasih Tuhan, keluarganya kiranya dihiburkan, dikuatkan oleh hadirat-Mu Roh Kudus, dan tetap menjalankan kehidupan beriman yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Mohon kiranya Engkau yang mengubah perilaku-perilaku yang tidak benar dari bangsa kami, yang mungkin sudah sembarangan dalam menjalani prosedur kesehatan yang semestinya diterapkan pada hari-hari di mana COVID-19 ini mewabah. Tuhan, kalau angka dari mereka-mereka yang terpapar bertambah terus-menerus, ini akan sangat lama negeri kami ini bisa menuntaskan percepatan penanganannya. Namun kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perilaku-perilaku yang tidak baik, yang tidak benar ini Tuhan ubahkan. Biarlah rakyat Indonesia bersatu untuk melakukan disiplin yang terbaik, sehingga kami bisa mengatasi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Berkat Tuhan turun atas negeri kami Indonesia. Berkat Tuhan turun atas Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan atas semua menteri-menteri dalam kabinet Bapak Jokowi ini. Atas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Atas para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, para kepala desa, lurah, dan semua Tuhan, jajaran masyarakat yang di bawahnya, RW dan RT, sama dengan seluruh bangsa kami ini. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berhasil mengatasi COVID-19 ini dalam anugerah Tuhan. Dan
Kami bisa beribadah kembali seperti yang semestinya kami lakukan dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk misi di seluruh dunia, untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Satu hal lagi kami berdoakan Tuhan untuk keamanan negeri kami, untuk ekonomi negeri kami, dan untuk makanan dan keperluan kebutuhan sehari-hari dari bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anasir-anasir yang memecah belah NKRI ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasanya diluncuti oleh kuasa Tuhan. Indonesia tetap menjadi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kebinekaan yang dipelihara dengan baik. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Makasih Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan TNI, Polri, dan para dokter, juru rawat, tenaga-tenaga medis lainnya. Berkati mereka Tuhan. Keluarga-keluarga mereka juga Tuhan lindungi dan berkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mendoakan semua ini dengan iman. Nah sekarang saudara-saudara, tandahkan tanganmu, buka hatimu, kita terima berkat surgawi. Saudara-saudara, terimalah kasih karunia dari Tuhan kita, Yeshua HaMasiah, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup dalam pengudusan, pengkhususan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi saksi martures bagi sesama kita. Kita benar-benar jadi berkat bagi sesama kita, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.